Halo guys, balik lagi Bikos, bincang-bincang anak kos. Oke, jadi ini video perdana kita. Ini jatuhnya ke podcast sih. Kita bincang-bincang santai aja. Di sini sudah ada teman-teman kita yang datang. Mungkin aku perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Raja. Nah, sekarang ini aku sebagai mahasiswa makanya kos. Jadi aku itu kuliah di Universitas Muhammad. Ini udah tahu sebenarnya, cuman biar penonton tahu. Nah, aku tuh di jurusan kedokteran gigi. Mungkin dari kamu bisa perkenalan dulu nanti ke Bapak ini. Oke? Oh ya. Saya mungkin perkenalkan, nama saya Ahmad Arkan Surya Fawazi, dan mungkin kalau teman-teman dengar suaranya agak gandok karena ini saya asli Jawa sebenarnya. Oh ya. Kebetulan merantau di sini sendirian, nggak ada keluarga. Nama saya Ahmad Arkan Surya Fawazi, mungkin bisa dipanggil Arkan. Oke, akan ya. Yoi, perkenalkan, saya nama Immanuel Miri dari Papua Barat Daya. Tepatnya di Kota Sorong. Semuanya mahasiswa ya. Iya, mahasiswa Kak. Jurusannya Sama juga sama. Kak, Iya, masa sebenarnya. beda sih. Oke, sebenarnya mungkin disclaimer dulu. Ini junior saya ya, makanya mereka Iya. manggil saya Kak ya, gitu ya. Oke, sebenarnya kalau masalah tua itu bukan aku yang paling tua di sini, guys. Ada yang lain. Iya, betul. Ya, tapi cukup kalian tahu itu, oke? Oke, jadi kita ngapain nih sekarang nih? Kita bincang-bincang anak kos. Nah, mungkin aku penasaran nih, karena kan kalian dari Jawa, dari Papua, dan aku sebenarnya itu asli Sulawesi, guys. Cuman memang udah lama di Kaltim, tapi aslinya dari Sulawesi. Sekitar udah 10 tahunan, cuman SMA kemarin bukan di sini, balik lagi ke sini ternyata. Mungkin dari kamu dulu, gimana sih kamu bisa nyampe ke sini itu awalnya gimana? Awal-awal tuh gimana ya? Kayak karena aku dulu aslinya anak pondok, Kak. Oh, anak pondok, anak Iya. pesantren berarti. Iya, jadi mulai SMP sampai SMA itu di pondok. Jadi berarti 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun di pondok, habis itu kayak dan juga tetap sama di sana, pondoknya nggak pindah-pindah. Pengen berubah suasana lah, pengen ngerasain di luar tuh kayak gimana. Oh, kemarin ke sini tuh jalur apa ya? Kalau di kita kuliah ini Unmul itu negeri, jadi itu ada 3 jalur ya. Jadi ada jalur undangan atau rapor biasanya. Sekarang itu sebutannya apa? SB, SN. Aku juga gak bingung. Pokoknya aku tuh Bingung. itu yang ujian. Ujian tuh SB biasanya. Itu Iya. jadi UTBK. Iya, iya. Terus ada jalur yang ketiga yang mandiri. Kalau kamu masuknya Itu yang ujian. Ujian. Tapi kayaknya uji aja sih. Enggak ada, itu hasil kerja keras. Bener, aku nggak belajar itu, Kak. Nah, ya mungkin, tapi tetap ya mungkin memang salah satunya hoki ya. Oh, iya. juga ya. Oke, faktor hoki aja nih Kak. Faktor hoki. Faktor Oke, hoki. jadi Iya, kemarin masuk sini lewat jalur Iya, tes dari tulis. UTBK. Jadi Dan apa tuh? itu aku milih sini tuh sebenarnya awal dulu nggak tahu Mulawarman tuh. Oh iya, ya emang si Mulawarman emang gak terkenal ya di luar. Bukan nggak terkenal, kan emang juga aku nggak terlalu. Dan biasanya kalau orang yang bener-bener kayak pengen kesana tuh bisa dulu kan, oh ini kuliah bagus. Aku tuh cuma tanya-tanya aja. Dan aku tanyanya entah kenapa aku nggak tertarik di Jawa, karena udah lama di Jawa kan. Oh, jadi Aku pengen keluar. Pikiranku gitu, aku pengen ngerasain kalau jauh sama keluarga itu kayak gimana. Oh, Karena juga ayahku dulu kuliahnya pernah di Sulawesi. Ibu saya di Mataram, pernah di Mataram sama saya. Dan aslinya dua-duanya juga asli Jawa. Oh, Jadi makanya aku kayak tertarik, wah aku pengen keluar juga lah, masa aku. nah, itu kan Iya, pengen bener. pulang. Tapi pertanyaan kenapa di Kalimantan? Kan banyak pulau di lain selain Jawa. Iya Di sih. luar. Eh, Kok bisa kepikiran ke sini? Gara-gara itu dibilangin sama temennya nggak sih? Ada rekomendasi berarti. Nah, katanya di Kalimantan tuh ada kuliahnya namanya Mulawarman tuh katanya terbaik di Kalimantan. Aku tertarik dong. Aku langsung searching, wih, oke boleh nih kayaknya. Memang sih salah satu Unmul nih kalau di Kaltim kan memang masih dikit ya univnya. Ini ada 2, ada ULM, Lambung Mangkurat tuh di Oh, iya. Kalimantan Selatan, sama kita Unmul yang memang cukup top di Kalimantan. Mungkin kalau dari kamu nih? Oke, jadi kalau dari saya tuh Kak, ceritanya bisa dari Papua ke Kalimantan tuh bagaimana? ceritanya tuh aduh, itu sebenarnya pas ada di Papua sana tuh ada satu program namanya Dikti Afirmasi, itu Dikti dibuka dari Afirmasi. Kementerian ya Kak. Nah, Jadi pada saat itu cerita dari awalnya Kak, bagaimana sampai saya masuk kedokteran gigi. singkat kan? Singkat saja Kak. Karena Jadi gini. lama. Sebenarnya saya tuh tidak ada niat jadi dokter gigi, Oh, tapi gara-gara tes akademi militer jatuh di Pantuhir karena Oh, gigi lubang. awalnya pengen masuk Iya, militer. iya. Tapi karena jatuh karena gigi lubang, akhirnya kepikiran lah biarlah masuk Dokter gigi. kedokteran gigi. Dan akhirnya jadi sekarang. Dan akhirnya jadi masuk kedokteran Dan gigi. itu pakai beasiswa. Iya, beasiswa full. Wes. Motivasi tersembunyi.
Boleh. Dan itu koki juga sih. Aku tuh dapat juga afirmasi, tapi beda ini. Iya. Saya dari Kemenkes. Iya. Kalau itu khusus hanya untuk kedokteran. Dan itu sebenarnya salah satu program baru. Kemarin itu dari 2022. Itu aku tuh angkatan pertama kemarin yang dapat. Nah, jadi itu program baru dan untuk dokter gigi, dokter umum itu yang paling gampang sih menurut saya sekarang ya. Kalau mau kuliah tidak bayar, dibayarin semua itu afirmasi Kemenkes sekarang itu dari Kementerian Kesehatan. Tapi itu ada pengabdiannya. Iya. Sama juga kita juga Afirmasi biasanya memang itu memang kita kayak effortnya nggak terlalu besar nih buat masuk. Oh iya. Iya, karena kalau beasiswa itu banyak. Ada yang beasiswa bulan itu dari Kementerian Pendidikan. Tapi itu biasanya sulit penerimaannya karena itu ada esai wawancara. Nah, kalau kayak afirmasi itu biasanya dia pakai aja, nilai rapot kalau Iya. kita kemarin nilai rapot. pakai kalau kami kemarin cuma data-data berkas doang, jadi nggak ada tes tesnya. Cuma itu pengabdian karena kita Iya. ada pengabdian juga. Pengabdiannya kemarin dikasih tahu sama orang provinsi itu 10 tahun Nah, untuk sebenarnya negara. kalau kedokteran gigi banyak yang bilang mahal, memang mahal. Mahal sih kan. Tapi banyak cara untuk sampai itu. Iya. Banyak beasiswa sebenarnya. Mungkin Arkan nanti belum ada ya sekarang. Apa ya? Ada beasiswa. Itu kayak PKI sih. KIPKA. Nah itu Iya. juga kedokteran tuh sebenarnya bisa pakai KIPKA ya. Berarti bebas juga dong duitnya nih. Iya bebas juga. Nah iya berarti kita bertiga, kita di kedokteran. Di mana negara guys? Iya, jadi Intinya yang lain semangat aja ya, biar bisa dapat beasiswa juga. iya pasti banyak cara menuju kesuksesan. Jangan bilang kalian masuk kedokteran gigi nggak mau mahal. Beasiswa tuh banyak. Ini buktinya Banyak. 3 dengan 3 jenis berbeda gitu. Iya, Beasiswa dari daerah-daerah juga. bukan yang sama, tapi itu mungkin bisa motivasi ya buat teman-teman atau Tapi kedokteran. iya, betul. kebetulan juga sih. Nah iya kan kita kan nggak ada yang tahu ya. Iya, kita juga kaget-kaget malam ini pas buka-bukaan di podcast ya, ternyata sama-sama beasiswa. Ternyata. Ya aku baru tahu ini kalau dia afirmasi yang cuma satu doang dari kedokteran gigi. Iya, kedokteran giginya cuma tadi Karena kan. tapi jenis afirmasinya juga berbeda. Enggak pernah cerita nih tentang dia satu-satunya parah sih. Kalau mereka itu sebenarnya satu kos. Iya, satu Jadi, kos. Beda Beda kamar, kos. beda kamar. Ya, cuma ini kos saya nih yang beda Jadi sendiri. kalau keras tuh kadang duduk-duduk pintunya. Oh iya, kita rame. Oke, itu mungkin cerita ya untuk di kedokteran gigi. Soalnya Hmm. kalau di Unmul tuh kedokteran gigi itu yang sekarang tuh paling mahal. Iya, paling Kenapa? mahal. Karena memang termasuk prodi yang baru ya. Bahkan kita belum Iya, fakultas ya. Belum fakultas. Rencana tahun Masih direncanakan. Mungkin. Semoga ya. Semoga. Biar gak jadi. Amin. Biar jadi anak utama ya. Iya. Guys, Mungkin jadi kan. Tenang, kita ngedit. oke. Tadi sudah berbicara kenapa kalian bisa ke sini. Mungkin aku mau bahas nih topik yang lagi hangat-hangatnya. Oh iya. Ini direkam tanggal 13 Februari malam. Ini sudah jam 23.38. Besok Berapa besok menit Wita lagi? ya, ini Wita. ya ini kita di Wita, nanti kita di Kalimantan. Kalimantan itu Wita guys. Nah, dan besok tanggal 14 Februari Hari apa? Dimana besok itu penentuan penentuan masa depan bangsa. masa depan bangsa ini. Nah, jadi kita tahu ada 3 paslon. Mungkin ini persepsi berbeda ya dari beberapa pulau mungkin ada yang perbedaan. Kita tahu ada 3 paslon. Yang pertama ada Anies, kedua ada Prabowo, ketiga ada Ganjar, serta wakil-wakilnya. Iya sih. Ini aku tanya dari Arkan dulu. Waduh. Dari sisi Jawa. Tidak, bukan mewakili ya, cuman ini mungkin, tapi memang dia aslinya emang Jawa. Gitu. Iya. Mungkin dari Arkan situ gimana? Kalau nah, Kalau apa politik ini kayaknya agak sensitif ya. karena kita kan demokrasi ya. Iya sih, karena rata-rata buzzer-buzzer tuh pada kecot-kecotan sana sini tentang 1 2 3 1 2 3 itu. Iya sih. Dan menurutku juga kalau pemilu kan mereka nyari yang sempurna tuh nggak bakal mungkin ada, karena kita juga memilih karena untuk memilih bukan memilih yang terbaik sih, kita mencegah yang terburuk untuk maju kan gitu. Iya kan? Nah, Dan Oke. menurut saya kalau dari ini tanya gimana tadi pertanyaannya? Gimana ya? Ketiga paslon nih, kalau dari sisi kamu sendiri, kamu lebih suka mana atau mungkin mau pilih siapa? jangan dong. Bisa Eh, aja, nggak apa-apa. Mungkin pilihan aku dari ketiga paslon ya. Mungkin pandanganku deh dari ketiga paslon. Dan karena sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih, ya cuma ngikutin beberapa debat-debat aja, juga beberapa rangkuman-rangkuman dari beberapa orang yang udah nonton, yang udah ngeriset juga mungkin udah cari-cari. Kalau yang dari paslon yang pertama tuh Anies sama Pak Caimin. Ya,
Anies Amin. Anies Caimin. Amin kan bahasanya Ya, Amin. Anies tag Yang Predator. satu. Sebenarnya sih kalau dari segi debat, hebat banget sih cara ngomongnya. Ya, Keren. karena memang terkenal dengan retorika. Iya, retorikanya bagus banget cara ngomongnya. Dari sisi Pak Anies menurutku itu sih. Dari gimana ya? Gimana? Bingung juga sih. Tapi yang beberapa hari itu viral itu sih Imam Mahdi. Kan Mahdi. itu banyak yang lagi gencar-gencarnya katanya ada yang nggak pilih Pak Anies itu dosa atau gimana. Tapi juga aku nggak tahu ya. Ya, Nggak tahu kan itu ya. kok viral betul di Facebook, itu biasa buka-buka Facebook nonton saya. Entah karena mungkin cara apa ya? Dari segi apa namanya? Penyampaian sama gagasan-gagasannya sih cukup oke, tapi kadang ada yang tidak terlalu masuk akal. Contohnya yang tidak masuk akal itu seperti apa? Saya yang pernah diomongin ingin membuat 40 kota seperti Jakarta. Oke, 40 Dan kota seperti Jakarta. Sedangkan IKN ini kan berusaha untuk membuat Jakarta kedua kayak bahasa kasarnya Iya. gitu kan, tapi di sisi lain dan Ya, semoga sebenarnya- lebih baik daripada Oke, kalau sebenarnya kalau dari pandangan Anies itu dia sempat saya lihat juga mau menjawab itu. Dia itu kenapa berbeda dengan IKN 40 kota ini karena mereka itu bukan membuat kota yang baru dari nol, tetapi kota yang sudah meneruskan. ada Ya, diteruskan. diperbesar lagi. Mungkin itu ceritanya ya dari 40 kota itu. Cuman mungkin ya seperti itulah ya. Mungkin lanjut ke Prabowo. Iya, Prabowo gitu. Mending bareng aja sih, bareng Iya, aja. sambil aja dapat Kalau 01 gimana kalau kamu 01 sih? Kalau saya sih Kak, sebenarnya saya ini orang yang tidak terlalu tertarik dengan politik ya. sama-sama saya juga tidak Iya. tertarik. Cuma Tapi jiwa-jiwa ingin membahas tuh seru seperti itu. ya, sebenarnya seru sih Kak. Tapi apa ya Kak, kayak gimana saya ini, iya betul, saya ini orang yang memang betul-betul tidak tertarik sama sekali dengan politik. Tapi saya cuma mau pesan saja, ketika nanti ada kepala negara yang naik, tolong diperhatikan itu yang pertama pendidikan, dan yang kedua itu kesehatan. Itu aja. Pendidikan dan kesehatan. Ya, pendidikan dan kesehatan. Tapi kalau debat-debat kemarin udah sempat nonton juga. Udah sempat nonton saya karena memang orangnya tidak terlalu suka dengan politik. Yang penting tahu siapa Iya. calon presidennya, tahu semua. Tahu. Tahu. Ya minimal pandangan kamu. Tadi kan aku udah nyampein ke 01 nih, masa aku doang yang nyampein. Kalau kamu gimana sih? Nah, mungkin kalau sempat lihat-lihat di TikTok ini kita sebagai orang awam, kita bukan pakar politik. Iya. Jadi pandangan orang awam terhadap efek-efek buzzer ini Kita sebagai kira-kira calon masuk pakar. ya. Apalagi besok kita sudah milih itu. Berarti kita sudah harus menentukan siapa pilihan kami. Besok begini dong. Begini Iya. ya begini. Ada Kalau di Papua sendiri kalau kamu lihat saudara-saudara iya, Oh, aku juga lihat bapak kamu tuh nyalek kan? kakak. Oh itu kakak. Iya, kakak yang pertama. Oke. Berarti di keluarga kamu tuh ada politik, Ada sih Kak. ada kan Ah, sebenarnya. Ada sih. Kalau mungkin enggak, mungkin. Ah. Kamu mungkin sempat dengar-dengar kan kamu dari Papua, mungkin Iya. dengar temanmu dari Papua, mereka itu bicarakan apa? Mungkin dia bilang Prabowo atau siapa. Oh, Kalau di sana itu seperti apa? jadi di Papua itu ada dua kubu Kak. Nah, Yang pertama kubu Prabowo dan yang kedua kubu Anies. kubu Prabowo dan Anies. Iya. Dua kubu itu yang paling apa ya? Di Papua itu kalau mau dibilang dari segi suara sih di sana itu seimbang antara mereka berdua itu. Ya, kalau boleh jujur sebenarnya kalau saya lihat ya, kemarin aja mungkin kalian sempat tahu yang mereka kampanye terakhir, Heeh. satu di GBK Iya Satu betul. di JIS. Sempat lihat juga. sama Ganjar. Cuma aku nggak tahu Ganjar di Semarang. Cuman memang yang booming banget kemarin itu ada di JIS JIS sama GBK. GBK kan. Banyak yang bilang sebenarnya pertarungan antara satu dan dua. Karena tiga ini Ganjar. Karena memang kemarin tahu gimmicknya Ganjar apa? Apa tuh? Pinguin itu tahu? Oh iya ya. Oh iya. Itu juga terjadi di kotak sih kak. Ya, serius. Cuma Benar Kak. hari apa ya? Pokoknya itu aku lihat SW temenku kan. Awal-awal aku juga lihat di IG katanya, karena aku Banyuwangi, Jawa Timurnya kebetulan Banyuwangi. Di Banyuwangi ada di apa namanya? Radio Banyuwangi apa aja? Banyuwangi 24 jam IG-nya. Katanya besok ada di apa? Ada Ganjar di ini. Tapi itu waktu itu bukan besok ini. Oh, bukan sekarang. Jadi aku lihat alah, mau ke Banyuwangi. Habis itu besoknya aku lihat di SW temanku. Katanya, wih, ku teriakin itu. Oh iya betul. Yang ada lewat dengan mobil kan dia. Iya. Ada sempat nonton kan tidak video yang dengan Teman-temanku mobil. juga rata-rata juga pas ya ini mohon maaf ya nggak tahu juga sih. Iya. Waktu di itu kampanye
kebanyakan pas waktu ibu itu ibu siapa? Ibu Puan naik itu Langsung teriak. ya siapa pilih nomor berapa, padahal kan di situ kan sebenarnya nomor Iya. 3 kan. Kan di situ ada banteng Kebanyakan yang teriak-teriak itu kalau Prabowo. 2 Soalnya ya itu banyak sih aku dan juga di berseliweran di TikTok semua. jadi juga ambil kayak doang sih kalau di kotaku mungkin juga Prabowo sama Anies sih. Loh, padahal itu di Jawa ya, karena setahu Ganjar itu kan paling kuat di Jawa sebenarnya. Cuma mungkin karena dia kan di Jawa Tengah. Mungkin kalau ini Banyuwangi kan di Jawa Timur ya. Cuman ya, kita tahu lah ya nanti memang kalau dari survei-survei yang saya lihat sih, itu Ganjar itu memang yang biasanya paling bawah. Mohon maaf aja, mungkin itu yang saya lihat. Nggak tahu Di ya. luar negeri yang katanya Iya, yang kemarin yang sudah kan apa exit poll itu katanya yang paling banyak Ganjar. Nggak tahu ya, mungkin orang di luar negeri nggak tahu aku. Tapi emang sebenarnya aku pernah lihat Ini sebenarnya kalau Piala Dunia U20 jalan-jalan saja mungkin dia sekarang yang top sih. Cuma begitu. oh yang masalah Piala itu ya? Piala Iya, Dunia. kemarin memang Piala Dunia. Ganjar yang salah satu tokoh yang menolak kan, Iya. sebagai seorang gubernur waktu Nah, itu kan sempat muncul tuh statement dari anak-anak muda, Ganjar batalkan Piala Dunia, kami juga batalkan Ganjar sebagai jadi presiden. Iya, mungkin itu salah satu yang membuat suaranya itu turun. Iya betul Pak. Turun. Mungkin dari yang pertama kita tahu dari Amin atau Anies Caimin itu kan dia gimmicknya itu selepet. Selepet. Agak aneh sekali. Sedangkan yang keduanya yang paling sering Capres. dibilang gemoy-gemoy Gemoy tapi sama gak ada goyang, gagasan. sama goyang-goyang. Dan dia kan banyak yang bilang tuh banyak beliau bersebaran cuma nampilin gemoy doang, gak ada gagasan. Padahal kalau aku lihat memang kalau di 02 ini nggak terlalu banyak berbicara memang. Bahkan dia banyak debat yang nggak ikut pergi, maksudnya debat di luar yang dilaksanakan oleh KPU itu banyak dia yang nggak datang undangan-undangan. Cuma itu yang kemarin aku sempat, kalau jujur aku sebenarnya pilih 02 kalau saya, karena dari awal, cuman semakin kesini sempat ragu kemarin karena itu. Mungkin kita berbicara ke cawapresnya. Oh iya. Cawapres. Cawapresnya bagaimana? Mungkin dari 01 Caimin yang banyak dibilang sebagai beban untuk Anies, kayak bumerangnya Anies bumerang sebenarnya. sendiri ya, mungkin salah pemilihan. Sampai pernah dibahas Lord Langga yang selalu jadi kontroversi itu enggak? Apa itu? Padahal itu kalau nggak salah Lord Langga Iya almarhum sebelum almarhum. kan katanya dulu sering bicara-bicara nggak jelas, tapi kebanyakan bicara-bicara yang nggak jelas itu sekarang banyak Terjadi. Iya jadi salah Pak. satunya dia itu pernah bilang dulu pas padahal itu kalau nggak salah tahun 2019 kan, Iya. kalau nggak salah loh, itu dia bilang, beliau bilang kalau bahwa tiga calon itu udah tahu, yang satu Anies, Prabowo sama Ganjar. Habis itu yang masalah Anies itu, kalau Anies tuh kira-kira apa? Kalau Anies tuh yang pertama kan harus jaga iman, aman, Amin. sama yang terakhir imin. Oh iya. Tiba-tiba dia bilang gitu. Habis itu kan waktu itu pas di podcast, jadi yang lawan bicara tuh kok imin? Oh, Ada ini. ternyata Cak Imin, dan dari situ dia udah tahu kenapa. Ya Ya nggak tahu tapi juga nggak tahu juga. Ya, cerita lewat. Tapi kan juga sekarang juga kadang gitu kan, kayak Cak Imin kadang sering blunder. Iya, itu salah satunya yang parahnya bukan parahnya gimana ya, bahasa halusnya. Mungkin kurangnya Caimin itu sering blunder kan. Kemarin dari kasus BBM 0 rupiah, akhirnya Ya. di podcast jadi dia jelasin kalau sebenarnya nggak 0 rupiah, Sebenarnya subsidi. juga nggak pengen gitu kan gitu. Iya, sebenarnya nggak pengen gitu. Baru kemudian kita bicara tentang Gibran, ini banyak yang dipermasalahkan, dia dari cara dia masuk yang banyak dipermasalahkan. Iya. Masalah etik. Iya. Yang Itu yang pakai seru MK ya. itu. MK katanya pamannya itu kan. Iya, karena memang pamannya kan di situ baru ada campur tangan Jokowi lah segala macam. Kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi di atas sana itu seperti apa, kita nggak tahu kan para elit-elit politik itu seperti apa. Tapi kalau dari pandangan kita ya mungkin itu sih memang cara masuknya. Tapi tahu nggak kalau faktanya dulu sebenarnya Gibran itu awalnya mau diusungkan oleh PDI sama. Ya aku pernah denger sih itu. Nah iya, aku pernah dengar Katanya sempat malah ingin digandeng sama PDI sama Ganjar. Cuman masalahnya memang itu banyak petinggi yang di situ yang nggak setuju gitu. Jadinya pindah. Baru katanya mau sama Anies juga, cuman katanya nggak satu visi gitu. Ya, makanya aku pernah lihat meme tuh, dulu pernah diperebutkan, sekarang karena dapat Karena nggak dapat, 02, akhirnya diserang. akhirnya diserang. Nah, iya itu. Jadi sebenarnya semuanya punya masalah masing-masing. Iya sih. Baru yang ketiga ada Pak Mahfud.
banyak yang bilang dia itu salah masuk, paham nggak? Iya, Nah, ada yang bilang salah masuk partai atau Kalau kalian lihat. oh iya sih, Nah, kenapa? Karena sebenarnya kan kita tahu mayoritas muslim. Muslim itu yang kurang. Karena memang baru orang yang di Pulau Jawa itu kalian tahu kan, kalau dia itu sebenarnya lebih dari setengah populasi orang Indonesia Iya. itu ada di Jawa. Kalau misalnya Makanya aja nih nanti ada Jawa. calon presiden yang tidak mempedulikan semua pulau di luar, hanya peduli pada Jawa dan suaranya menang keseluruhan di Jawa, dia tetap jadi presiden. Sebenarnya itulah makanya perlunya ada apa ya, pemerataan penduduk sebenarnya menurut saya. Kemudian masalah IKN juga, kemarin kan kalau 02 tuh ingin melanjutkan IKN, 01 yang tidak ingin melanjutkan. satu mau membuat perubahan, 01 perubahan, 02 kemajuan, 03 3 satset. set jadi Jadi apa ya maksudnya satset, pokoknya aku lupa juga apa ini saya set jadi ya. itu. Ya begitulah mungkin ya masalah politik. Jadi, tapi kamu sudah tahu apa yang mau pilih? Sudah Sudah. Kamu juga sudah tahu? Sudah lah. sudah, cuma nggak mau dibuka di publik. Nah, kalau saya buka aja, sih. saya pilih 02. Sama saya. Tidak masalah dong? Tidak masalah. Tapi dia pernah bikin story gak sih aku? Iya pernah. Jadi dia udah ketahuan, cuma saya ini masih jadi rahasia. Ya, nggak masalah. Soalnya Mungkin dari antara Kayaknya dari model-model secara biasa sehari-hari kayaknya ini masa tenang kan. Ini mungkin iya. uploadnya Iya. besok ya kali ya. Pas pemilu. Kalau udah coblosan. Udah juga lagi apa-apa. Moga mana aja ya nggak maju orang tadi kayaknya agak Apa aja itu demokrasi. Kalau tiba-tiba hilang kan ketahuan. Maklum ya, kami bukan orang politik, kami ini calon-calon dokter gigi. Amin ya. Tapi Kalau nggak penting. Iya Kita betul. sebagai dokter gigi, dokter bahkan sekarang masih itu penting untuk di politik. Kenapa? Kalau kalian tahu kasus kemarin, ada dokter yang bahkan turun demo. Kalau kalian sempat lihat, dia itu turun demo di Jakarta, Tuh. PDGI. Oh, Satuan Dokter PDGI. PDGI, mohon maaf, IS apa? ID, sorry. Ini sama Kan ada PDGI kan dokter gigi, Iya, kalau kalau dokter ikatan umum dokter. ID. Nah, ID itu sempat turun ke, malah kalau salah ya informasinya, tapi sempat lihat itu yang mereka yang pergi demo dokter. Padahal seharusnya kita ini ada mahasiswa kedokteran. Harusnya bukan mereka yang turun, tapi kita yang turun. Kalau kalian tahu kasus RUU kesehatan waktu itu, kita ya. ini nggak pernah gitu ya. Jarang-jarang. Pokoknya kemarin itu ada masalah undang-undang kesehatan yang baru yang dipermasalahkan kemarin. Itu Apa makanya isinya kak intinya? sebenarnya nggak terlalu paham sih, karena kan memang di dokter umum yang kemarin. Tapi sebenarnya kena juga sih kita harusnya. Cuma aku memang nggak terlalu ikutin. Nah itulah kemarin itu, makanya penting soalnya juga sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Kita selain politik besok ini 14 Februari. Oh iya, Besok ada nggak? hari kasih saya. Nah, apa Valentine? Valentine. Besok Sebenarnya sih banyak Valentine apa Valentine. Ya, Valentino. Valentine Rossi. Ya, Valentine. Tapi pasti semua sibuk di TPS. Iya sih. Tapi kan kalau coblos itu soalnya sore sudah kosong, sore malam sudah kosong. Tuh. Dan kamu nyoblos belum perpindahan kan semua? Belum. Jadi ini masih tanda tanya apakah nyoblos di sini atau Iya. tidak. Kalau masih ada kan katanya boleh bawa apa yang bawa Oh iya, bawa KTP ya kak? Berarti cuma bisa 16 presiden. Iya, Mungkin apa atau DPR ya? Soalnya kalau DPR juga kita Kalau dari sini. DPR RI pun tidak bisa sepertinya kak. Karena DPR RI nggak bisa juga. tidak bisa kak. Oh, DPR RI kan yang majunya kan dari wilayah dari- pemilihannya kan provinsi. Provinsi baru yang lolos nanti baru dikirim semua ke Ya. jadi satu ya. Ya benar. Jadi kalau kita sudah di luar dari daerah kita hanya bisa nyoblosnya presiden. Oh. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah seperti itu. PKN-nya nggak terlalu tinggi deh. Iya. Boros terus. Culture shock. Oh, culture shock ya. Ya kan ini baru-baru juga. Iya. Kau pertama kali kan di Kalimantan? Iya, pertama kali di Kalimantan nih kan. Aku kan pertama kali naik pesawat ini waktu ke sini tuh pertama kali naik pesawat. Iya kan? Iya. Ya Allah. Naik kereta api pun aku nggak pernah, padahal di Jawa kan banyak kereta api ya. Nah, Saya nggak pernah naik kereta api juga. betulan. Betulan. Baru tahu saya kan. serius. Iya, selama 1 semester dengan dia sampai semester 2 baru tahu kalau Udah dia baru katanya, pertama coy. kali naik pesawat. Kau katanya kan? Iya, kalian masih fresh banget ya. Informasi aja mereka kamu semester berapa sekarang? Semester 2, masih semester 2. Jadi pun semester 2 masih awal banget, karena ini awal tahun kan. Iya, Awal Iya. tahun.
Sama. Semester 2 juga. Iya, kalau saya kan 1 tahun di atas kalian. Iya, Ada sebulan kan kita semester 2? Semester 2 kita baru jalan. Baru masuk sebulan, karena Baru modul masuk 4. sebulan ya, modul 4. Kita kan satu modul. Iya, kalau kita satu minggu. sistemnya di kampus, sistemnya sistem blok. Iya, Iya, bro. bro. Jadi Blok, bukan sistem SKS. Tapi Nah, SKS masih SKS. SKS sih kan. SKS, tapi Bukan sistem yang 1 semester gitu, model 6 bulan 6 bulan. Kita enggak sistem 1 semester panjang seperti ujiannya di akhir semester gitu. Enggak, Iya. sistem UAS. Iya, enggak sistem UAS betul. jadi kita sistemnya ujian blok. Ujian blok. Habis blok Jadi- ujian, habis blok Jadi ujian. makanya waktu itu kenapa bedanya di kedokteran. Kalau kedokteran dan kedokteran gigi biasanya gini, cuman nggak tahu ya di universitas lain biasanya ada kebijakannya tersendiri. Ada yang masih UAS, ada beda-beda memang. Kalau di kampus kita memang sistemnya sistem blok. Jadi makanya kita banyak ujiannya, hampir setiap 5 minggu ujian, 2 minggu Jujur ujian. juga sih, awal-awal aku tuh bingung waktu masuk ke sini. Kan ya biasanya kalau kuliah biasa lah ya. Nah, Kalau kuliah biasa aku lihat temanku yang udah kuliah sama saudara-saudaraku kan mesti ada jadwalnya tetap. nah, Sampai satu semester baru ganti jadwalnya gitu. Nah, pas aku masuk sini kok tiap persen tiap minggu ganti jadwalnya. Iya. Udah gitu jadwalnya keluar juga malam. Besoknya keluar. Oh, Kita minta malam tahu. ini jadi besok. Oh alah, jadwalnya diganti. Ganti lagi oh Ya, ini. itu Kita sih. ini jadi tanda tanya besar. Hari ini pulang sore. Duduk nunggu ini kapan jadwal untuk besok keluar. nah itu Syukur-syukur mungkin- kalau besoknya reschedule. Kalau ada full ya udah. ya itu salah satu keluhan ya. Mungkin kita kayak nggak tetap gitu, kadang kita kalau mau merencanain sesuatu, misalnya kita ada agenda lain, tiba-tiba, kuliah nanti sore. Wah, Enggak. Jadi jadwalnya tuh ya absurd banget gitu loh. sebenarnya itu kita ada jadwal integrasi yang Iya, sudah satu iya. Sudah semester. jelas satu Nah, semester. cuman masalahnya itu kita kondisional lagi karena kan dosen-dosen Iya. atau mungkin waktunya yang tidak tepat, apalagi kalau misalnya ada kayak libur-libur yang tiba-tiba kan itu jadi digeser lagi. Mungkin itu yang susahnya Terus sebenarnya. juga kan banyak dokter-dokter yang sibuk. Ya, banyak dokter yang praktek ya, bukan mau bilang kalau di dosen fakultas lain gak sibuk, cuma ini pengalaman kita sendiri. Iya, pengalamannya kita di sini. Ya, Kira-kira kalau seperti banyak dokter yang bahkan kita ada dokter yang dari, kalian belum dapat ya, dokternya itu ngajarnya dari Jawa aja, dari Zoom. Belum. Karena kadang dokternya itu keluar kota begitu. Biasanya lewat Zoom aja terpaksa, karena memang ngejar jadwal, sama memang kita kalau mau ujian blok itu harus selesai semua. Iya, betul. Harus selesai semua modul Ya, di dalam satu blok itu. ya selain modul atau pembelajaran, kita itu ada yang lebih ke praktikal atau itu kita bilangnya trapmed. Trapmed. Nah, Nah, kita ini keterampilan medis. Mungkin ada banyak yang sama di kampus iya, lain. Kalau kita ini cuma ada trapmed, nggak ada Tapi responsif. kayaknya kalau di universitas itu bukan trapmed bahasanya apa ya? Lab itu. Skill lab. Skill lab atau apa gitu. Soalnya sama aja sih jatuhnya. Cuma kalau kita cuma ada trapmed, kalau di kedokteran itu ada responsif, beda lagi sama trapmed. Kalau kita Oh kan iya. trapmed sudah langsung kan, sekali doang. Langsung checklist. Nah, baru setelah trapmed, ujiannya trapmed itu OSCE. Ya, kalau OSCE pasti semua univ-univ juga. Ya, sepertinya OSCE. Setiap satu semester dituntut. Nah, cuma soalnya di kesehatan sih jatuhnya kalau OSCE itu kayak di keperawatan juga ada OSCE Ada, gitu. Ini nih sepertinya. Lebih ke ujian apa ya, ujian mental. Ini Iya, sepertinya mental. kita harus bahas ini kayak ini karena kemarin kita baru pertama kali OSCE-nya harus OSCE. kita ditanyain OSCE pertama kemarin. Oke, gimana nih pengalaman OSCE? Mungkin kalau nggak bagi yang nggak tahu OSCE, OSCE itu singkatan dari, nanti lihat di Google. Gue sendiri. Pokoknya OSCE, E-nya itu examination. Yang lainnya lupa. Ini ada panjangannya, cuman nggak bisa. Jadi itu Intinya praktek lah, praktek. Iya kan praktek. Iya. Kayak kalau di sekolah biasanya ujian praktek gitu. ya ujian praktek. Cuma kalau kita ini OSCE sistemnya itu kayak, kalau kalian pernah nonton apa ya, yang film-film Monster Inc. yang ada monster hijau, matanya bulat. Ya, Satu. satu aja matunya. Itu kan ada yang lomba yang film pertamanya. Itu ada yang lomba yang terakhir di stadion, lomba paling terakhir. Dan dia yang harus misinya itu lari berdua kan. Terus masuk ke ruangan. Itu kan, itu sebenarnya sistem OSCE itu seperti itu. Cuma Oh, kita iya. ruangannya banyak. Stasi. Jadi sebelum kita ruangannya misal itu ruangannya kan ada 5 kan kita. iya. Nah, jadi itu anggap aja kamar. Nah, kalau monster itu dia kan sebelum masuk ruangan, bunyi baca skenario kalau di kita. Yoi. Kalau di film itu kan dia Baca data-data juga data ini Data. anaknya kayak mana. sama kayak kita. Juga kan Gitu. kita pasien-pasien itu kan. Nah, jadi dari skenario itu kita harus tahu kita di dalam mau ngapain. Misalnya kalian apa yang terbaru nih? Update-nya. Kemarin kita ada satunya kita kemarin itu tidak ada apa nih? Wah. Yang ini
Maksudnya apa terapkan? ya, sama aja. Pas di stasi apa yang pertama kali kita pakai ini perlengkapannya apa? Hasma Precaution. Oh iya, universal Universal precaution precaution. atau universal precaution tuh yang biasa dipakai full pas covid ya Pak Iya. Kayak Jadi kita keamanan kan pribadi. kita kan itu dari pengalaman kakak sebelumnya juga sempat diceritakan kalau itu hanya digunakan pada saat yang covid aja ya. Nah jadi Kemungkinan kemarin enggak, kita tidak berpikir kalau itu ada dan kita tidak kelatihan. Kita hanya latihan dari penyusunan. Mungkin disclaimer dulu ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu nih tiba-tiba kok bisa ada gitu. Jadi trapmate-nya itu sebenarnya banyak. Nah, cuma pas di OSCE itu hanya beberapa yang dikasih. diujikan. Jadi kita biasanya itu harus belajar semua sih. Jadi, Iya. jadi karena kita nggak tahu yang keluar apa, tapi biasanya kita cari bocoran ke kating-kating. Iya, cari bocoran Dulu gitu. Kira-kira apa ya? Kemungkinan Kira-kira besar yang keluar kira-kira tuh apa? Dan Dan kemarin itu Nah, yang kemungkinan kecil tidak keluar itu universal ya precaution. itu dan kaget-kaget gini ketika kita semua sudah di dalam ruangan tiba-tiba dikasih tahu sama teman-teman yang sudah duluan ada dan itu kita disuruh kamu pakai apa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bahasa Indonesia. lah kita punya di sebelah itu ruangan sebelah kita pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris dia apanya? ini mulai dari apa cuci tangan sampai pakai semua Gimana dong face wash gitu? Face wash apa? washing hand. Washing hand. kira-kira Apa seperti sih? itulah kah Masa washing hand with 7 different pam-pam tidur semua apakah itu sebenarnya nggak dikasih juga nggak masalah. Iya. Ini hanya cerita aja kan dan pengalaman. Kalau aku waktu universal precaution ini jujur aku pas itu awal sebelum masuk sih udah kayak persiapan sebentar sih sebelum kita ngumpulin HP itu. Aku baca aja sebentar. Takutnya meskipun sekecil awal kan takutnya ternyata beneran masuk dong. Jadi ya gimana ada baca-baca sebentar meskipun nggak terlalu praktek saya itu daripada yang lain. pada saat dikasih tahu bilang nanti pakai bahasa Inggris keringat tiba-tiba kenapa karena dulu biasa bolos bahasa Inggris akhirnya Karena gitu masuk ke dokter Kita itu susah bahasa Inggris karena kita kan bukan native speaker ya. ya Lalu itu sehari-hari nggak pernah gitu pakai. Mungkin jarang sekali kalau aku kalau aku, Ah. sebenarnya aku dulu dari SMP tuh udah les, cuman SMA udah nggak pernah nih bahasa Inggris. Cuma betul kalau orang bicara bahasa Inggris paham, tapi kalau aku mau bicara susah. susah iya betul Karena itu susah praktisnya jarang, Heeh. prakteknya jarang. Itu yang bikin susah karena mulut kita nggak terbiasa. aku gitu Gitu kalau kan. Kayak kamu kan mungkin bahasa dari Papua itu kan masih terbawa kan? masih kental sekali Iya, makanya masih kelihatan. Jawa juga kan masih ada kan. Yoi. Nah, itu Kalau presentasinya kamu mesti Jawa ya. Iya, makanya. Soalnya Kelihatan banget kayak ada dari medok. Jawa ya sebenarnya. tapi jujur Pas saya itu- sih Kak, waktu pas OSCE itu saya Blank. bukan blank Kak, Apa tuh? mental jatuh tiba-tiba Kenapa yang terjadi? Itu pas waktu dari stasi pertama atau stasi pertama karena Stasi stasi pertama pertama langsung langsung iya langsung pakai apa UP. iya kan langsung saya dapatnya itu padahal saya berharapnya itu di Biasa. stasi terakhir kan Ah. stasi terakhir nah biar stasi-stasi awal itu bisa jalan baik nah sampai stasi itu kaget-kaget gini gitu baca skenario nya depan pintu ya sudahlah terima kenyataan aja Sudah ya. tapi syukur-syukur Remet. lulus Remet rematchnya satu Jadi kalau kita misalnya nggak lulus tuh ada remetnya lagi. Jadi berbeda-beda kayak fakultas lain. Fakultas lain tuh kayak IP-nya tinggi-tinggi semua, habis UAS 4. Kita nggak pernah ada 4. sombong kalian Bukan nggak pernah ada 4 sih, nggak pernah ada yang 100. 100 tuh nggak pernah. nggak pernah Karena nilai kita itu aku nilai akumulasi ya. Karena kita sistemnya kalau nggak tahu sistem belajar kita itu PBL, lebih ke belajar sendiri. Kebanyakannya problem based learning. Jadi kita belajar skenario, yang masalah. ya studi kasus sih. kita studi kasus lebih banyak ke studi kasus Cuma kalian kan kalau masih awal itu masih kayak anatomi, iya anatomi fisiologi, fisiologi nah, belum masuk ke kayak kasus-kasus. Mungkin kalau kasus mungkin cuma ya di dikit-dikit aja lah. dikit-dikit Iya belum. Iya. Kalau di aku udah masuk, soalnya masih udah masuk infeksi, kalau aku udah masuk ke patologis sih. Gitu. oh iya Jadi kalau kita kayak betul-betul kasus gitu, kalau kalian kayak Terakhir kan masih kita masih buat aja. dibuat-buat aja tadi aja kita masih leher kan. masih Masih lewat masih tadi lewat. masih regio apa Oli. regio kali kalau leher ya. ini modul ini Nah, bingung kan mau bicara apa lagi? Itu tadi kan belum apa? Apa itu ya? Aku nggak tahu nih. Aku Culture shock. oh iya Gimana pengalaman di Kalimantan tuh kayak mana? Itu dikat aja tadi itu. Kaget Iya, nanti kaget dikat aja. pas videonya jadi banyak Kak Ya, biar nggak panjang lama video kosong kan. benar
Lanjut dari Arkan dulu kan. Sudah ada dia? Belum. Belum ada cerita-cerita. Kalau Kamu dulu. Keluar. Kamu yang dulu. pertama kan dia baru naik pesawat Iya, naik awal. pesawat. Nah sampai sininya bagaimana? Kan itu tadi pengalaman pertama naik pesawat. Iya. Terus sampai sini Karena aku awal-awal itu ditemani ayah. Mama gak ikut. Sebenarnya pengen sendiri tapi kayaknya masih baru kan, jadinya ayah nganterin, takutnya nanti malah kena apa kayak calo-calo yang ya yang nggak tahu biasanya lah kan masih ya diantrin gitu kan. Ya udah sama ayah, habis itu di sini ada yang jemput itu temen, bukan dapat keluarga baru sih. Debat Enggak ada ya. Tapi emang udah kenal. Ya, ceritanya panjang lah. Oh. Jadi bukan sebenarnya baru kenal, nggak terlalu lama. Tapi tahu orang itu dari mana? Kebetulan anaknya itu muridnya ibu saya. Oh, muridnya ibu. Ya, muridnya lama. Itu berarti tahu. Kalau Jadi- enggak, mungkin itu kan cerita jalannya ya. Tapi Iya. gimana? Yang beda nih dari pas kamu di pesantren atau mungkin di Banyuwangi atau di Jawa gitu. Yang beda dari sini atau makanannya, harganya kan banyak yang bilang ya dulu stigma masyarakat yang dulu ya atau sekarang masih Kalimantan tuh mahal-mahal. Nggak tahu ya soalnya gimana. Menurutku ya mahal, tapi Masih sama aja ya, masih nggak terlalu sampai jauh. jaraknya jauh Tapi juga. memang beda. Memang beda sih. Memang beda. Segi Kalau harga kayak juga. di sini kan udah banyak Indomaret, banyak mall lah, segala macam. Kalau di Indomaret tuh masih Oh, sama Indomaret atau beda? kayaknya tipis aja sih bedanya. Tipis aja bedanya. Bahkan mungkin nggak terlalu terlihat. Ya nggak. Mm-mm. Ya nggak tahu ya juga. Kan kamu dia mau nanya karena kan itu berbeda. Dia kan kalau kita ngomongin ke dia pasti nanya ya, oh di Jawa lebih murah. Ya? Makanya Kalau ada di Papua, harga khusus Pulau Jawa. Iya. nah, iya makanya. Nggak ada harga khusus lagi. Kalau kita ke Jawa pasti jatuhnya kita mikirnya ke murah. Kalau kita ngomongin Iya. ke Papua pasti Tapi kita emang mikirnya- murah-murah sih di Jawa. Kalau kita ngomong ke Papua pasti kita mikirnya mahal. Mahal. Padahal yang mahal itu di daerah pegunungan sih. Kalau Lebih kamu di daerah pegunungan. Kalau saya kan di mohon maaf ya, di Sorong itu kan kota besar. Jadi di Papua kan ada 2 kota. Nah, kota pertama kota Jayapura. Timika gimana? Di Mega semua hanya ada 2 kota, yang lain itu kabupaten. Oh. Tapi mungkin ke depan mungkin dari beberapa kabupaten akan menjadi kota lagi. Karena kan sudah pemekaran Sudah juga. pemekaran beberapa provinsi. Ya, pasti bakal jadi ada ibu kotanya. Ya benar, nanti ada ibu kotanya masing-masing. Kemarin pas pemekaran tuh kalau orang dari Papua sendiri nggak tahu ya, makanya kalau orangnya langsung pas pemekaran provinsi itu memang paling mendukung atau banyak yang menolak juga, mungkin ada 2 kubu seperti itu. Ada sih kan? Ada. Ada Tapi yang ada menolak konfliknya itu kan, juga. ada kan? Nggak mulus-mulus aja. Nggak mulus-mulus. Namanya di Papua itu setiap kali ada mau pembangunan masuk atau ada mau pemecahan daerah, itu selalu akan terjadi konflik. Tapi konfliknya itu tidak terlalu besar. Aslinya sih menurut kami orang Papua itu tidak terlalu besar, mungkin karena kami sudah terbiasa ya kan. Tapi Biasa, tidak tahu oke. dengan orang di luar Papua ya kan. Waduh. Nah itu. Oke, balik lagi. ke Ya, culture jangan terlalu shock. ke dalam lah kan. Oke, balik lagi kita ke culture shocknya tadi. Mungkin itu dari akan selain Oh, dari iya. harga, mungkin Selain atau dari harga makanan, mungkin cita rasa makanan. cita rasa makanan. Ya mungkin juga beda-beda. Beda sama Indo. Ya nggak terlalu beda. Biasanya sambalnya. Di sini aku pesennya udah pedes, tapi datangnya nggak pedes. Sering banget aku. Soalnya kalau itu tergantung tempat sih, banyak memang jadi sini sambal ya, yang di sini Iya. banyak warung-warung tuh Tapi kebanyakan Sambalnya di sini kebanyakan kebanyakan nggak nggak ada rasa. rasa. sambalnya. rasa baru Ya minyaknya mungkin banyak. kalau orang sini yang nggak suka pedes mungkin udah kerasa. Tapi kalau bagi yang Jawa-Jawa kan biasanya agak suka pedes. Ya sama sih. Itu kayak kok kurang pedes. Pesananku tadi udah pesen pedes. Udah maksudnya, kan biasa tuh ada yang nanya, ini yang pedes apa enggak? Nah, udah ada pedes dulu. Beda, Ternyata gua pedes. Jangan-jangan salah nih. Ternyata Iya. emang udah itu Kita ada butuh sambalnya. gacuan di sini. Belum ada gacuan. Pakai mana? Kalau kayak kalau kamu bagaimana? Apa kan? Kalau bersiap mungkin sekarang aja apa? Kalau yang pertama ya kak, dari segi makanan sih biasa-biasa saja. Biasa Sama aja, kayak seperti sama-sama itu. aja ya. Sama aja. Untuk harga juga Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur itu tidak beda jauh sih kak. Beda jauh ya. Palingan- Karena di tempatmu juga udah kota juga. Iya udah kota. Terus itu dari sisi harga ya kak. Kemudian dari perbedaannya. Nah, perbedaan kota nih kak. Nah, kalau kami di Papua itu yang bikin saya kaget ya. Pertama kali saya datang ke sini saya kaget itu di sini ternyata sekalipun kita nih Indonesia, kita Papua itu Indonesia Timur kan, kalau di bagian timur itu identik dengan panas kan kak. Nah. Sekalipun kita paling timur
tapi saya begitu sampai di Samarinda itu saya heran kali lebih panas di Samarinda daripada di Papua. Nggak tahu ya, tapi emang di Samarinda ini panas sih kalau emang kena panas banget. Iya benar kak. Sampai kemarin seminggu yang lalu tuh orang tuaku ada sempat datang. Mereka nyerah. Panas. Panas sekali di sini kak. Mungkin datangnya pas panas. Iya, sampai mereka bilang gini dah. Kita di Papua sana paling timur. Tapi setimur-timurnya kita lebih panas Samarinda ternyata. Tapi di sini tuh panasnya masih itu apa masih ada hujan. Betul sih, Masih ada hujan kadang. Nggak kayak di Jawa tuh kadang sekali panas tuh panas, sekali hujan gitu. Jadi kadang ada beberapa bulan-bulan tuh yang full panas, ada beberapa bulan-bulan yang full hujan. Iya, kalau kita kan bisa Samarinda. Kalau di sini tuh nggak bisa ditebak, satu minggu tuh mesti ada hujan. Mesti. Iya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau di Samarinda itu kan terkenalnya, kalau kalian gimana? Masalah banjir. Nice. Betul ya. Kalau di tempat kalian sendiri itu bagaimana? Tapi Nggak pernah kalau di tempat gue kan Tempatnya dia juga nggak- bahkan di daerah pegunungan. desa, bukan pegunungan tapi desa. tapi daerah desa ya. Memang sih Lebih ke daerah sawah. bukan pinggiran apa, bukan hantaran sungai juga kan ya. Bukan bantaran sungai besar gitu. Biasanya kan kalau sungai besar tuh kalau meluap itu biasanya Meskipun banjir. ada sungai di daerah desa pun juga nggak pernah saya banjir. Oh, kalau di ke tempat pun seorang Sama kak, tidak pernah banjir. nggak pernah banjir. Iya, karena di sana sekalipun banyak sungai, tapi sungainya bersih. Jadi bersih dalam hal bukan airnya ya. Airnya kalau warnanya sih Ya, mungkin Ya, kalau nggak kalian sama sih, lihat tapi ya, bersihnya dari ya, mungkin seperti kalian lihat sampah-sampah. Mahakam ya, ini fotonya. Nah, Mahakam tuh warnanya itu semua. nah ya kurang lebih Cuman- sama ini kayak seperti ini. Cuman silangnya kenapa tuh ini karena ini kita di bagian apa ya, kalau hulu terus Hilir. hilir. Clear. Nah ini kan karena ini bagian itu, jadi makanya foto sebenarnya kalau kalian Mahakam yang betul-betul di atas sana itu bersih airnya, dingin bersih. Itu mau nggak pernah ada banjir tapi ya. Nggak pernah karena rumahku di atas gunung kan. Oh ini dari gunung, kalau memang sih nggak dari gunung ya, lebih ke di bawah. Tapi karena masih banyak hutan dan di belakang rumahku tuh juga full hutan 5 kilo katanya. Katanya sih 5 kilo lebih. Oh kalau Jadi ada hutan kayak kalau aku sendiri kan rumahku kan kalau ada di Sulawesi kan, kan di sama- Sulawesi. ya, kalau di Sulawesi itu aku di antaran di kan kayak mulai apa ya, sorry kayak di samping sungai gede gitu, dan sungainya itu dulu begini, mungkin kelihatan ya kira dulu tuh sungainya gini begini. Apa itu? Maksudnya mah apa, itu kayak semakin lama semakin berubah-ubah terus, dia itu bukan sungai yang tetap. Aku nggak tahu kasusnya apa, ini ada anunya sendiri sih, ada ilmunya sendiri. Dia tuh sungai yang Oh, Dia tuh ngikis. paham. dulu di sini ada kampungku nih, dia kena sini set, rumah orang nggak ada semua hilang. Kadang itu kayak Jadi tergantung arus airnya sih. tuh Ya harusnya tuh kencang baru dia ngambil tanah Ah, gitu, makan tanah. tapi Jadi masalahnya dia bisa tuh berubah-ubah. bukan ngikis terus, ini kadang berubah lagi. Mungkin kalian bagi yang nggak tahu, dia ini seorang DJ guys. oh iya. Jadi kalau main ini channelnya tat ya 30.000 subscriber. Iya belum nah, subscribe. dia berkecimpung di remix Ya remix kan. remix apa ya, remix Lebih ke sebenarnya Remix. Kita aku mikir remix dari mana? iya karena kebanyakan yang bilang gitu remix padahal aslinya Remix remix. ya, remix. Berarti itu kamu ngolah lagu aja. Ya jadi lagu yang apa istilahnya lagunya dari penyanyi asli itu kita ambil akapelanya kemudian kita buat musik sesuai dengan keinginan kita. Oh, Karena kalau untuk buat musik sih 8 tahun sih. wah sudah 8 tahun ternyata. 8 tahun main Lama. level studionya 8 tahun sih. Cuma kalau di upload di SD dong berarti dari SD. SMP. SMP. 8 tahun SD dong. SMP. Karena kan Coba gue hitung. Iya, harusnya SMP kelas 1. SD kelas 6. Saya tamat kan 2022 nih kan. oh iya ya kan. Iya, iya. Aku yang paling kecil ini. Iya, aku udah. Aku yang paling Dia kecil. dia angkatan aku harusnya. Iya, cuma Ya, itu yang cuma- yang tadi cerita di Ampun, awal aku video. masih Iya, bocil. jadi kemarin dia Iya. 1 tahun gap year berarti Iya, ya, iya. karena dia ngejar militer sebelumnya. Cuma karena gitu jatuhnya karena gigi akhirnya masuk di kedokteran gigi. Boleh. Kalau Arkan sendiri sibuknya apa selain dari kuliah ya mungkin? Kalau dia kan tadi nge-DJ nih. Iya. Kalau kamu selain dari kuliah sibuknya apa? Konten kreator kah? Oh, mana ada enggak sih. Nama YouTube-nya Cacong. Kayak Bukan itu kalau mungkin dapat YouTube-nya itu cuma YouTube itu. Gabut aja sih. Dapat tugas dari guru habis itu juga ada beberapa kayak vlog. Tapi masih satu video aja kalau yang di situ. tapi memang kalau aku tahu ya basicnya dia emang ada di Iya, editing. editing. Cuman ya memang dia belum nge-explore kayak belum di apa ya, belum terlalu fokus di situ ya. Masih belum. Nah, cuman dia masih sekarang ini mana ya, jatuhnya suka
Iya, iya. Suka. Suka. Belum. Jadi aku mulai ngedit itu awal dari SMP kelas 2. Kelas dua. Tapi karena aku dulu masuk media di pondok, jadi aku lihat orang-orang edit. Tapi pertama ngedit editing grafis, Oh, graphic design. graphic design yang grafis. dia pakai Corel kan. Aku awal penasaran, kok keren ini bisa kayak gini-gini. Terus tuh kuliah dah caranya gimana. Habis itu ku coba. Kalau udah nggak dipakai komputernya, aku coba. Saya coba sendiri. Habis itu tertarik sampai tertarik ke editing video, color grading juga. Itu udah sampai sekarang Ya, udah jadi lumayan hobi. Kesibukannya itu ya. Kalau aku kesibukanku sekarang nggak ada sih kayak gini sekarang. Ini konten ini. Ini pun baru mulai kan, ini episode pertama. Soalnya kalau aku di kampus nih sibuknya apa ya? Organisasi sih sebenarnya. Oh iya betul. Organisasi sama akademik. Kita belum masuk ya? Iya, Belum masuk, masih baru Masuk. daftar kemarin. Ya nanti sebenarnya aku ada video ini, video pelantikan. video pelantikan. Mungkin nanti aku upload juga nanti. Oh, Siap, diupload jika kita Iya. harus nonton juga kan. Ya, Kan kita diam di lantai. Oh iya. enggak beda. Bukan, enggak, beda. Pelantikanku sendiri. Iya. Oh, Mungkin kalau Kan kalian sudah tahu belum? Apa? Oh, ya. Enggak sih. Benar, nanti kalian kan ada pelantikan juga kan. Nanti kita kenali. Cuman bukan itu, maksudnya cuma cuplikan aja. Kalau aku kemarin kan kalian tahun pertama semester 1 ya. Iya kak. Sama semester 2 baru mau mulai. Kalau aku semester 1 itu kan memang paling fokus itu kan kita adaptasi dulu sih. Adaptasi lingkungan, cara belajar. Ya pokoknya kita harus tahu-tahu dulu nih, nah bisa apa kita di sini. Sama aku juga kemarin itu fokus di prestasi. Selama kemarin tuh aku di semester 2 dan 3 fokus lomba. Keren sih, keren. Nah, Iya, bukan keren. keren, tapi lebih ingin explore diri selain dari organisasi tadi. Tahun 2023 aku sempat ke 3 kota di Surabaya, Malang, sama Jakarta, dan itu semuanya event gitu. Jadi kayak kalau kalian mau tuh bagus sebenarnya kalian Juga nggak usah termasuk keren sih itu sudah. ada. Tapi Yoi, kan keren. banyak kan anak kedokteran gigi yang mohon maaf ya jatuhnya kupu-kupu. Pulang. Jadi kalau aku nih Saya saran masih gitu, kupu-kupu ya. Iya pulang makan Iya. tidur bangun. Nah, makanya aku kasih Itulah saran. kita. Kasih saran mungkin motivasi. Itu lomba apa ya? Itu ikut lomba? Nggak tahu. Ada kakak. Lomba nanti aku mau coba kalau buat ini kan banyak lomba video sebenarnya. Oh. Lomba video kedokteran gigi itu banyak. Jadi Device kita nih. nggak apa-apa. Teman-temanku semua buat pakai HP, bahkan bukan iPhone, bukan apa. Bisa soalnya nanti aku pasti bantu juga kan kalau ada mau buat video. Nah itu sebenarnya bisa buat kalian nih, harusnya bisa nge-explore lah, nggak cuma banyak kan anak kedokteran gitu. Ya udah kuliah tok doang gitu. Kemarin aku ke Surabaya tuh, ketemu lagi teman dari UNR, dari UI bahkan. Baru di Jakarta itu ketemu dosen-dosen sih kemarin ada presentasi. Jadi kayak seru, bahkan tuh ada oleh-oleh dari Jakarta kemarin jauh bisa juga. Kita tidak di spill juara apa. Nggak ada. Oh Iya. Kayaknya ada yang internasional kan? Ada yang internasional. Oke. Jadi kalau secara individu sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya. Yang juara rata-rata aku itu kelompok. Kemarin juga sempat dipanggil dari kedokteran umum ngajakin buat lomba. Kemarin rata-rata finalis sih, walaupun memang belum ada yang juara sih tentunya kalau yang finalis yang berkelompok bertiga. Kemarin ada juga yang sempat juara, cuman itu berkelompok juga jadinya. Ada yang hari kesehatan gigi nasional itu pas aku semester 1, bukan yang baru-baru ini. Itu lomba apa? Tahu apa? Lomba video. Oh. Kalian pernah lihat video aku tidak? Yang Belum maksudnya kan? ada di IG, mungkin ini ada cuplikannya dikit ya. Iya, kira-kira seperti itulah. Ya seperti itu nasional loh. Terus yang ngadain hari kesehatan gigi nasional berarti Kemenkes RI itu semester 1, tapi untungnya aku itu ada teman, makanya kalian tuh butuh relasi juga di kedokteran umum, keperawatan itu mereka ngajak. Kemarin tuh aku diajak kan karena temanya kedokteran gigi dan teman ini kedokteran umum semua, cuma dia pandai buat video dan aku diajak buat video. Ternyata benar itu prestasi nomor 1, maksudnya yang pertama kali Ya, semester 1 mahasiswa. itu lomba video bahkan. Maksudnya kalian harusnya aku ngadepinnya kemarin ada sih yang dari kalian lah semester 1. Kemarin kita tidak tahu kalau ada lomba video sih. Kita juga nggak searching sih. Searching Kita nggak sih, searching. sebenarnya, Bukannya bukan kita tidak tahu sih, lebih kayak kita saja yang Iya, nggak searching ya, nggak Iya. tahu. Gitu. Untungnya juga tidak tahu. Belum ada kayak kepikiran bikin lomba sih. Iya. Iya sih, mungkin karena masih sibuk juga ya, apalagi kita padat sih, capek juga sih sekarang.
ini itu sih ya kalau yang mau kita bahas soal ini nggak terlalu banyak sih yang bisa banyak soalnya. Ini udah banyak sih, udah berapa menit? Udah ada bisa Iya, dijaga, ya. sebenarnya udah banyak ya. Sebenarnya untuk itu untuk malam ini ya, mungkin itu aja sih ya. Boleh sih. Iya. Ya, cuman kapan lagi bisa diundang? Kalau mereka kan masih banyak yang bisa kita bahas. Mungkin nanti ada Iya. sesuatu yang terjadi kan. Apalagi Oh iya, besok iya. itu semuanya menentukan guys. Jadi jangan golput. Ingat besok itu pilih orang yang bisa melihat kesehatan. Ya tapi masalahnya mungkin ini sudah terupload pas kalian sudah memilih. Iya, betul. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi Intinya besok itu menentukan kedepannya seperti apa untuk kita ya. 5 tahun ke depan itu penentuannya ada di besok hari. Yo, Jadi mungkin itu aja closingan dari kita because bincang-bincang anak bincang-bincang ada anak kelas. kelas. Ya. Yoi. Kita aja mungkin ya tutupnya santai aja karena ini video podcast bukan video drama. Bukan juga video Cerita. Udah nih, udah nih. Sudah. 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 Iya.